Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Permadani, NIM 2018112034 dari kelas 6A Universitas PGRI Palembang. Akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan wacana, yaitu organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Sebelumnya, teman-teman semua mungkin belum mengetahui apa itu organisasi wacana. Organisasi wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilaksanakan dalam pengorganisasian wacana, yaitu A. Pengaturan kala, B. Struktur pohon. Kedua cara tersebut merupakan prinsip organisasi struktur wacana, dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat. Tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan sarana sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Tipe wacana. Narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu, ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, ekspositoris autobiografi, atau kisah pengalaman. Sedangkan contoh narasi sugestif adalah novel, cerpen, cerbung, ataupun cergam. Pola narasi secara sederhana berbentuk susunan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Berikut di samping merupakan contoh dari narasi. Pada jeram pertama, perahu besar berbalik arah, lalu memasuki jeram ketiga dengan bagian buritanya terlebih dahulu sampai akhirnya brak. Kemudian ada bagian perahu yang menghantam batu besar seukuran 4x3 meter dan menempel pada batu dalam keadaan miring. Jeram maut, Reader Digest Indonesia, Oktober 2004. Konversasi. Konversasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Berikut di bawah merupakan contoh dari konversasi, yaitu A. Banyak tidak yang ikut latihan bersama. B. Kamu mengapa tidak ikut latihan? A. Bagaimana lagi? Aku ada ujian besoknya di kampus. B. Lumayan banyak sih yang ikut. Eksposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya sebuah karangan, artikel, esai, dan lain-lain. Berikut di samping merupakan contoh dari eksposisi. Bekam dan hijama adalah sebuah teknik pengobatan tradisional yang dilakukan dengan mengeluarkan darah kotor atau racun yang berbahaya melalui kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam dan hijama ini berfungsi sebagai pembuang darah yang kotor dan rusak, sehingga tubuh tidak bisa lagi menggunakan darah itu, atau bahkan bila tetap berada di dalam tubuh, maka akan merusak sistem tubuh. Penyebabnya karena dari dalam tubuh mengandung oksidan yang tinggi, sehingga darah tersebut teroksidasi dan tidak dapat digunakan. Puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurutnya, zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Deklamasi. Pada hakikatnya, deklamasi adalah suatu cara menyampaikan puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Kemampuan deklamator akan dapat diukur dari kemampuan menghafal dan mengekspresikan amanat puisi melalui orasi, ekspresi, dan pantomimik.
Umumnya, deklamasi berkaitan erat dengan puisi. Akan tetapi, membaca sebuah cerpen dengan lagu atau gerak tubuh juga bisa dikatakan mendeklamasi. Mendeklamasikan puisi atau cerpen bermakna membaca, tetapi membaca tidak sama dengan maksud mendeklamasi. Berikut di sebelah merupakan contoh dari deklamasi. Pejuang negeri. Hai pahlawan Indonesia, tiada lelah engkau mengabdi, mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan nyawa untuk negeri ini. Tak gentar semangat dalam jiwa yang kau miliki. Hai pemuda-pemudi negeri ini, engkaulah generasi harapan negeri ini. Bangunlah negeri dan jagalah bumi pertiwi. Kobarkan semangat dalam jiwa dan kibarkan sang merah putih. Ciri khas wacana. 1. Urutan tipe kalimat dan klausa. Masalah-masalah yang berkenaan dengan wacana langsung dan wacana tidak langsung memang menimbulkan aneka kendala yang paling umum menyangkut urutan-urutan tipe-tipe kalimat dan klausa juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Perubahan dari wacana tidak langsung menjadi wacana langsung seperti itu melibatkan sejumlah penyesuaian radikal dalam bentuk termasuk perubahan kata, kata ganti diri, dan biasanya urutan atau susunan kata dan frase. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. 1. Pak Tarigan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke Sumatera jika dia belum berhasil mencapai gelar sarjana. Bahkan selanjutnya dia berkata bahwa dia belum puas hidup sebelum memperoleh gelar doktor. 2. Pak Tarigan berkata, saya tidak akan pulang ke Sumatera jika saya belum memperoleh gelar sarjana. Bahkan selanjutnya dia berkata, saya belum puas hidup sebelum memperoleh gelar doktor. 2. Penanda urutan kalimat. A. Konjungsi adverbia tradisional seperti kemudian, lalu, oleh karena itu, akhirnya, dan lain-lain. B. Bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan bahwa klausa tertentu terikat pada beberapa klausa atau kalimat lainnya. C. Bentuk pronominal yang menyatakan bahwa personal subjek atau objek terlihat dalam bentuk yang sama atau berbeda dengan bentuk yang bersamaan pada kalimat yang diikuti atau yang mengikutinya. 3. Ciri-ciri kata, urutan kalimat, dan klausa. Faktor temporal atau kekalahan suatu narasi seringkali sangat penting dalam struktur wacana. Karena dalam beberapa bahasa urutan atau susunan linguistik, kata-kata dan urutan historis peristiwa haruslah paralel. Dengan kata lain, seorang tidak dapat menggunakan bentuk seperti saya mengucilkan dia karena terang-terangan menolak untuk menerima gagasan saya. Sebagai akibatnya, kita harus mengubah susunannya menjadi menolak untuk menerima gagasan saya. Oleh karena itu, saya mengucilkan dia, atau sebab dia menolak gagasan saya, maka saya terpaksa mengucilkannya. 4. Ciri spasial urutan kalimat dan klausa. Ciri spasial urutan kalimat atau klausa juga merupakan bagian wacana yang penting dalam beberapa bahasa. Sebagai contoh, dalam beberapa bahasa, sudut pandang spasial bagi suatu tindakan justru merupakan posisi pencerita pada saat berbicara. Dan oleh karena itu, semua ekspresi bagi datang dan pergi bergantung pada pendirian pengarang. Beberapa bahasa justru mengubah sudut pandang untuk menyesuaikannya dengan posisi tokoh dalam narasi atau hubungan pencerita yang diperkirakannya dengan aneka peristiwa tempatnya berpartisipasi, baik secara pribadi maupun yang dialami orang lain. 5. Penyambung formal dan semantik. Pembawa dan penyambung klausa dalam kalimat memang merupakan hal yang umum dalam mengaitkan ciri-ciri semantik dan referensi pronominal dari satu kalimat kepada kalimat lain, dan sangat membantu untuk menyesuaikan diri para penerima terhadap serangkaian peristiwa dan juga orang-orang yang berpartisipasi dengannya. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa bahasa menuntut agar sinonim harus dipergunakan untuk menghindari pengulangan atau repetisi, sebagai pengganti pengacuan 2 kali atau lebih terhadap objek atau kejadian yang sama dengan kata yang sama.
Jenis pembawa atau penyambung yang berputar seperti ini memang merupakan ciri bahasa yang umum pada tradisi sastra yang mantap. Meskipun begitu, dalam beberapa bahasa penerima, perubahan istilah-istilah seperti itu mungkin saja menimbulkan kebingungan atau kekacauan, karena bahasa yang seperti itu mungkin saja menuntut agar objek yang sama, terutama sekali dalam kalimat-kalimat langsung yang berdekatan. Tentu saja, ciri stilik penghindaran perulangan ini seringkali juga menimbulkan ambiguitas, keduyumaknaan atau ketaksaan, bukan hanya bagi bahasa penerima, tetapi juga bagi bahasa sumber dalam upaya pengalihbahasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi organisasi, tipe, dan ciri khas wacana kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.